berdasarkan penelitian, mulai kita ambil sampel dari coffee shop dan lain sebagainya, akhirnya saya coba mengumpul dan memberikan nilai tambah kepada petani mulai dari hulu dengan menjadi dari 9.000 menjadi 28.000. Kalau menurut saya liar. Kenapa saya bilang liar? Karena ada laporan dari LHK sebelumnya bahwa mereka tidak memiliki izin lingkungan. Nah, artinya di sini terjadi pencurian. Ada illegal mining. Ada beberapa program-program rakyat yang kemudian kita perjuangkan, yaitu listrik gratis. Hampir seluruh wilayah itu dapat. Seluruh wilayah itu mana aja, Kak? Di Papua Barat Daya. Tentunya ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, dan Raja Ampat. Semua kebagian. Sudah pohon-pohonnya ditebang, diganti, dan mereka tidak mungkin tinggal di sana. Akhirnya mereka harus pergi, terusir. Nah, kemana mereka pergi? Jangan sampai karena berbatasan dengan Australia dan lain sebagainya akhirnya pergi ke sana, hilanglah namanya yang cendrawasih itu. Saya membuka episode kita kali ini dengan menikmati secangkir kopi karena narasumber yang ada di depan kita adalah seorang penikmat kopi dan juga seorang pengusaha kopi, dan karena kecintanya pada kopi akhirnya beliau sekolah. Kuliahnya pertamanya teknik, kemudian S2-nya agribisnis, dan sekarang baru saja wisuda S3 pertanian. Di Universitas Hasanuddin. Di Universitas Hasanuddin. Selamat siang Kakak Riko. Selamat siang Kakak. Selamat ya. Terima kasih banyak. Kami senang sekali mendengar Kakak menjadi doktor sekarang. Sekolah karena memang terpanggil untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia, kopi. Iya. Oke, Kakak, kita kalau bicara kopi dengan Kakak pasti panjang waktunya. Terima kasih. Boleh nggak Kakak? Sedikit aja, kenapa kopi? Kopi merupakan komoditas yang tentunya sangat diminati oleh dunia. Indonesia dulunya menjadi negara ketiga pengekspor kopi. Sayangnya tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap sektor-sektor di hulu. Pada kesempatan ini tentunya yang saya ambil adalah sektor kopi, maka saya coba melakukan penelitian terkait dengan apakah pilot project ini bisa berhasil atau tidak. Okay. Salah satu daerah yang menjadi tempat kopi yang sangat terkenal adalah tentunya di Toraja. Dunia sangat mengetahui itu dan saya mulai mencoba di sana. Nah, apa yang saya lakukan terkait dengan pilot project, simple, sederhana adalah kita coba membangun tempat yang kemudian tempat itu menampung semua hasil produksi kopi Arabica yang ada di wilayah tertentu di sana, yang pada saat dulu dan sampai sekarang ini saya lakukan itu namanya Totabi atau Sapan. Itu sangat terkenal, dan apa yang saya lakukan adalah mencoba memproteksi hasil produksi petani tadi dengan memberikan harga dasar setelah melakukan penelitian-penelitian. Jadi apa yang saya lakukan? Saya membeli dengan pada saat itu tahun 2018 masyarakat di sana menjual kopi mereka dengan harga hanya yang terbaik itu sudah harga 9.000 cherry dengan harga buah cherry. Nah, kemudian saya coba naikin harganya berdasarkan penelitian, mulai kita ambil sampel dari coffee shop dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba mengumpul dan memberikan nilai tambah kepada petani mulai dari hulu dengan menjadi dari 9.000 menjadi 28.000. 3 kali lipat? Ya. Lebih dikit? Ya, lebih 1.000. Dan apa yang saya lakukan pada saat itu, apabila saya sampaikan kepada masyarakat, kalau ada yang membeli di atas harga 28.000, silakan jual ke mereka.
Tapi kalau mereka beli di bawah 28.000, kamu jual ke saya. Oke. Dan ternyata tidak ada yang di atas 28. Dan tidak ada yang di atas 28.000. Dan saya beli semua pada saat itu. Oke. Akhirnya kopi Arabica dari Toraja tidak ada, kosong di pasaran. Akhirnya suka tidak suka karena kopi dari sana itu memang sangat terkenal, suka tidak suka yang ke sana harus membeli harganya lebih dari 28.000. Nah, terjadilah peningkatan harga pada saat itu. Menjadi 30.000. Nah, tapi peningkatan juga terhadap petani. Peningkatan karena kesejahteraan petani. Akhirnya kesejahteraan petani, mereka lebih bisa membiayai sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Itu sangat senang, dan sampai sekarang kopi Arabica yang dari sana malah sekarang sudah di angka sekitar 37.000 per liter. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan apa yang ada di coffee shop, apalagi coffee shop yang besar seperti Starbucks dan lain sebagainya, boleh dihitung keuntungan mereka berkali-kali lipat daripada itu. Nah, sementara kalau pemerintah tetap hadir seperti pilot project yang saya lakukan di sana, maka harga tadi sangat membantu petani kopi, sehingga apa yang didapat keuntungan dari pemerintah baik daerah maupun pusat, tentunya dengan meningkatkan ekspor kopi itu menjadi devisa juga buat negara. Oke. Dan kesejahteraan petani juga dapat, PAD-nya juga dapat, semuanya dapat. Nah, apakah kemudian ini bisa berlaku untuk sektor lain? Semuanya tentunya di sektor hulu, apabila kita melakukan hal yang sama, pemerintah melakukan hal yang sama, pastinya dengan adanya keberlanjutan di sektor hulu tadi, maka UMKM kita nggak pernah lagi akan turun, akan terus meningkat. Karena tadi petani atau di sektor hulu, petani, peternak, nelayan, semua akan merasa sejahtera, dan mereka tentunya akan berlomba-lomba menjaga kualitas mereka. Dengan kualitas yang baik, maka kita punya UMKM itu akan meningkat dan sustain. Apa yang kita takuti dengan impor? Kita bisa bersaing dengan harga yang bagus, dan kita tidak perlu takut untuk itu. Bahkan barang sama bagus, harga lebih murah, kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Dan kita lawan mereka, Pak. Jangan sampai kita produk-produk kita justru dibutuhkan luar negeri. Ini masih berjalan? Masih berjalan. Masih Kakak pantau? Masih. Dan saya sendiri dalam S3 mempertahankan disertasi dengan para profesor yang punya rata-rata punya pikiran dengan teori, istilahnya mereka itu harga keekonomian. Harga keekonomian ini tentunya hanya berlaku bagi perlindungan konsumen, tidak melindungi harga dasar petani. Nah, konsumen tadi, bukan saya tidak setuju mereka dilindungi, mereka sangat setuju dilindungi, tapi itu setelah dari harga petani. Mungkin itu berlaku di sektor misalnya setelah hulu, dia masuk ke misalnya rantai pasok, rantai nilai seperti itu. Silakan itu bermain dengan harga. Tapi di sini kalau tidak dilindungi itu tidak bisa bertahan, tidak akan berkelanjutan. Karena petani, peternak, nelayan akan berubah-ubah, dan tidak akan ada suatu kepastian produksi. Itulah kesalahan-kesalahan yang kita ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita dengan teori harga keekonomian terus, maka yang terjadi pada saat panen, di mana para petani, peternak, nelayan berharap di saat itu mereka berpenghasilan lebih, justru yang berlaku adalah hukum supply demand. Kalau harga keekonomian, ya, jadi barang banyak, harga jadi turun. Nah, mereka udah sia-sia hasil keringat mereka. Nah, sering terjadi di petani ketika over supply seperti itu, hanya malah buang. Baik di sektor pertanian, peternakan maupun. Oke, Kak, apa itu terbawa ke parlemen? Semestinya kita memperjuangkan itu. Dan saya pun sudah beberapa kali coba memperjuangkan itu. Itu bukan untuk kepentingan kita, itu untuk kepentingan kelangsungan petani, peternak, nelayan, di mana Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris. Sumber daya alam yang melimpah.
Oke, Kakak jadi komprehensif ya, mulai dari bagaimana membina petani, kemudian menjaga kestabilisasi harga, meningkatkan taraf hidup mereka sampai membawa kepada parlemen. Betul. Semoga menjadi regulasi yang bisa melindungi para Betul. petani dan peternak kita. Oke, Kak, kita mulai geser-geser nih dikit. Boleh. Soalnya kalau kita bicara kopi, Kakak semangat banget nih. Ya? Nggak akan habisnya. Nggak akan habisnya, oke. Kakak, kita juga tahu bahwa Kakak dari Dapil Papua, ya. Di mana ada berbagai isu, terutama isu-isu lingkungan, kemudian isu-isu tambang, ya ada tambang-tambang liar dan sebagainya. Kakak bagaimana menanggapi ini ya? Raja Ampat yang sudah sangat internasional, tetapi belakangan agak rame. Kira-kira ramenya kenapa? Saya pikir masih masalah isu lingkungan. Ternyata sudah ada isu lain lagi. Apa itu, Kak? Baik, yang pertama memang karena tambang-tambang yang ada sebelumnya itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait dengan pelarangan untuk melakukan aktivitas pertambangan di daerah pesisir. Nah, kebetulan pada saat kemarin rame-rame itu pertambangan itu berada di lokasi geopark yang kita dapat dari UNESCO. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan untuk tetap menjadi salah satu wisata dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Saya meminta agar pertambangan itu segera ditutup karena memang pertambangan ini liar apa? Kalau menurut saya liar. Kenapa saya bilang liar? Karena ada laporan dari LHK sebelumnya bahwa mereka tidak memiliki izin lingkungan. Artinya sebelum ada RKAB itu harus ada kelengkapan dokumen lainnya. Iya. Nah, yang berikut ada pencemaran. Bahkan ada yang sudah ditinggalkan oleh penambangnya wilayah itu. Tetapi barangnya masih ada aja. Nggak ada, sudah rusak. Yang ada kerusakan lingkungan. Iya, maksudnya lingkungannya itu sudah rusak, tidak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan. Nah, artinya di sini terjadi pencurian. Ada illegal mining. Itu sama sekali terima kasih kepada Presiden yang pada saat itu dia meledak isu itu langsung segera mengambil tindakan untuk segera mencabut izin yang sudah dikeluarkan. Nah, isu baru adalah setelah dari itu ditutup tentunya para penambang-penambang ini merasa, loh penghasilan saya hilang, piring nasi saya dipecahkan. Nah, apa yang harus kita lakukan terkait dengan ini? Saya sangat berharap karena ini adalah daerah pariwisata, tentunya yang harus kita lakukan menurut saya adalah membangun politeknik pariwisata di sana. Karena di wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya atau mungkin hampir di seluruh Papua tidak ada yang namanya politeknik kepariwisataan. Urgensinya apa? Sekarang para penduduk yang ada di sana yang tadinya mereka bekerja sebagai tadi penambang-penambang dengan penghasilan misalnya 10 sampai 20 juta itu yang disampaikan oleh mereka. Ya tentunya kita harus memberikan mereka pendidikan, membuka wawasan bahwa yang namanya kepariwisataan ini dia akan berkelanjutan, bukan seperti penambang-penambang yang habis selesai habis itu tinggalkan kerusakan. Itu tidak berkelanjutan dan akibatnya generasi-generasi berikutnya tidak dapat apa-apa. Jangankan menikmati, malah harus memperbaiki akibat kerusakan. Sudah habis rusak. Nah, uang itu hanya sesaat. Coba bayangkan, berapa yang akan diterima oleh para penambang setelah menjual? Berapa yang mereka terima yang di sana? Belum kerusakan yang harus ditanggung oleh anak cucu, generasi berikutnya. Nah, kalau kesadaran berpariwisata tadi kita jaga, tentunya ini antar generasi. Nah, urgensi daripada membangun Poltekpar adalah agar CSR kepada masyarakat penerima manfaat tadi, agar mereka bisa bersekolah, membangun mereka punya keilmuan terkait dengan kepariwisataan sehingga di kemudian hari kelak suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama karena mereka ini memang daerah pariwisata dunia, tentunya skill yang didapat, kemampuan-kemampuan tadi bisa dipergunakan jadi pelaku wisata maupun
ya pebisnis-pebisnis itu sendiri atau pengelola. Yang sadar wisata, artinya wisata ini bisa menghidupkan mereka. Antar generasi. Betul, bukan hanya saat ini. Bukan saat ini. Oke. Optimis? Sangat optimis. Ingat yang perlu kita ketahui, Arab atau daerah Timur Tengah sebagai penghasil fosil, ya minyak dan lain sebagainya. Mereka sudah memulai membangun mereka punya pariwisata dari 20 tahun lalu. Hingga sekarang mereka tahu bahwa fosil kita akan habis. Setelah itu anak cucu kita akan bagaimana? Mereka memulai dengan kepariwisataan. Coba bayangkan dari 20 tahun mereka sudah bangun daerah-daerah wisata kepulauan, mereka sudah bangun. Jangankan itu, baru sampai di mereka punya daerah transit deh, kita cerita Dubai. Di situ sudah ada mall yang luar biasa, orang mau belanja. Semua dunia transitnya di situ. Mereka bangun itu wisata di sana. Nah, kita yang begitu banyak akhirnya potensi. Tidak jadi lagi transit, tapi jadi destinasi. Jadi destinasi. Iya. Malaysia. Iya. Jadi wisata apa mereka? Wisata kesehatan. Penang. Iya, Penang. Iya. Penang. Ada juga wisata buah-buahan, makanan. Kita Indonesia wisata kuliner dan lain sebagainya begitu banyak. Tapi belum bisa branding untuk itu ya, belum bisa menarik. Itulah kami di Komisi 7 sedang coba melakukan mengajukan rancangan undang-undang baru terkait dengan kepariwisataan ini. Mudah-mudahan Kementerian Kepariwisataan diberikan anggaran yang cukup untuk mengelola. Kita sudah coba bertanya, sounding sana-sini. Ternyata board tourismnya mereka dari negara-negara lain dibiayai cukup besar oleh kementerian untuk kemudian menghasilkan PNBP yang berkali-kali lipat. Bahkan ada yang sampai 10-15 kali lipat. Contohnya kalau kita coba searching di salah satunya kota yang tertua yang itu di luar negeri itu misalnya Praha, dengan jumlah wisata mereka yang sedikit terbatas, tapi memang punya ininya yang sudah berusia, ini dikelola dengan baik, diberikan anggaran kepada tourism boardnya mereka, kemudian itu dikelola membangun afiliasi dengan negara-negara lain, mereka malah menghasilkan lebih banyak daripada yang mereka keluarkan. Oke. Jadi ada keseriusan. Ada keseriusan. Nah, kita pun begitu. Yang paling penting adalah kita bangun infrastruktur kebersihan. Contohnya kebersihan, keamanan di wilayah-wilayah destinasi wisata, dan membangun koneksi antara wilayah itu bisa langsung, tidak membuang-buang misalnya waktu perjalanan. Oke. Tapi infrastruktur bagaimana, Kak? Kita memang punya banyak sekali tempat wisata yang bagus, tapi infrastruktur penunjangnya masih lemah sekali. Sebenarnya kita tidak harus bergantung dari dari pemerintah, APBN. Banyak CSR yang bisa kita dapat dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar daerah pariwisata tersebut. Nah, CSR itu jangan hanya dipakai untuk daerah dimaksud, tapi daerah dimaksud bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja, tapi coba daerah-daerah ini dari CSR yang ada, mereka infrastruktur kepariwisataan ini mereka bangun supaya di kemudian hari ya, karena sektor pariwisata ini akan menghasilkan, boleh ditanya, kalau mereka terbuka dengan pariwisatanya terbuka, sektor ini sangat menjanjikan pendapatan daerah yang cukup besar. Oke. Kakak pernah nggak ngobrol-ngobrol begini dengan para kepala daerah? Ada 2 kepala daerah yang sudah saya temani bicara di dapil saya. Salah satunya Raja Ampat. Raja Ampat ini dia merasa bahwa ya selama ini Bupati kewenangan terhadap kepariwisataan ini dananya dikelola oleh provinsi. Sehingga mereka hanya jadi penonton saja. Tapi kalau mereka diberikan kewenangan, tentunya banyak aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan dan penghasilannya untuk daerah itu tentunya akan meningkat sangat signifikan. Nggak ngomong ke gubernurnya, bagi dong. Gitu. Mungkin sementara penjajakan. Penjajakan. Tapi menurut kakak memang harusnya pemerintah daerah setempat harusnya terlibat dong, ya? Harusnya semua. Itulah sebabnya di dalam rancangan undang-undang itu kita memberikan kata dan dalam pengelolaan. Contoh pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya
pemerintah pusat bertanggung jawab, pemerintah daerah bertanggung jawab. Mungkin provinsi menganggap dia udah pemerintah daerah. Dia sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oke. Kalau provinsi. Iya. Sehingga dia semestinya dalam bentuk regulasi mengontrol. Oke, memang ada ego sektoral biasa terjadi karena di pendapatannya daerah-daerah. besar. Iya. Itu jangankan untuk Raja Ampat yang pendapatan sebesar itu, beberapa daerah lain juga sulit sekali untuk para kepala daerah untuk berbagi. Sangat. Perlu kakak pantau, perlu kakak ingat-ingatkan. Tugas kita, tugas kita. Bahwa itu bukan untuk pribadi atau sekelompok ya, tetapi kalau bisa kerjasama tentu banyak manfaat yang bisa didapat. Biasanya itu karena ego sektoral. Ego sektoral yang saya sampaikan tadi. Oke kakak, selain upgrade diri ya kakak sekolah terus ya. Kira-kira kakak ini sudah pernah hasil menjadi anggota dewan hampir 1 tahun. Apa yang sudah kakak lakukan? Karena begini, publik ingin sekali tahu anggota DPR kita ini sudah melakukan apa. Media memang banyak udah menceritakan, walaupun tidak utuh. Yeah. Kemudian ada juga TV-TV parlemen dan sebagainya. Tetapi coba kakak cerita kepada kami 2 atau 3 capaian yang betul-betul make you happy. Oke. Apa yang membuat saya senang sebagai anggota DPR adalah saya bisa memperjuangkan apa saja yang tentunya diingini oleh rakyat di mana saya terpilih. Konkretnya apa? Ya, salah satu yang pertama kita perjuangkan adalah awal-awal tahun 2019 saya terpilih, yang diminta oleh rakyat Papua Barat pada saat itu adalah minta pemekaran Papua Barat Daya, dan sudah saya lakukan, dan puji Tuhan alhamdulillah itu tercapai. Tahun 2024 keinginan mereka untuk bisa ikut kontestasi pemilihan langsung itu berhasil. Nah, pada saat itu saya di Komisi 2, kakak berjuang di Komisi 2. Saya berjuang sampai dapat, dan semua bahkan mereka akhirnya memberikan saya satu mahkota topi burung cendrawasih, dan itu biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang mereka hormati, dan saya diberikan itu. Oke, kami ikut bangga. Itu salah satu. Oke. Ada beberapa. Artinya begini kak, bukan kakak saja yang happy, ya, tetapi yang diwakili happy sekali ya. Sangat happy. Ada beberapa program-program rakyat yang kemudian kita perjuangkan, yaitu listrik gratis, hampir seluruh wilayah itu dapat. Seluruh wilayah itu mana aja, Kak? Di Papua Barat Daya. Tentunya ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, dan Raja Ampat. Semua kebagian. Tadinya? Tadinya ada beberapa daerah yang gelap, dan sekarang sudah terang. Nah, kita masih memperjuangkan terus agar pemerintah untuk daerah-daerah 3T yang gelap dan kepulauan, agar mereka bisa kemudian mendapatkan jaringan-jaringan listrik yang tentunya sangat berguna, karena di tempat-tempat ini banyak anak-anak sekolah yang pada sore hari tidak dapat belajar karena gelap. Masih berapa persen Kak untuk di dapil kakak saja? Untuk daerah kepulauan itu masih sangat banyak, karena terdiri dari banyak-banyak pulau yang untuk membangun jaringan listrik itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, mereka ini rata-rata pakai genset, urunan, beli harga solar, dan lain sebagainya. Nah, sementara penghasilan mereka tadi dari nelayan, kapan ada uang, kapan Anda cukup makan. Cuman itu yang menjadi keprihatinan. Dah, kalau terkait dengan banyak orang cerita apakah pendapatan kita sebagai anggota DPR, jujur saja kita nggak bisa bicara soal itu, karena niat kita masuk ke sini bukan cari uang untuk itu. Niat kita adalah berjuang buat mereka, supaya mereka bisa menikmati keadilan. Betul. Yang didapat dari daerah yang berkeadilan lain. ya. Oke. Jadi betul-betul memang mewakili suatu daerah yang perlu diperjuangkan, karena masalah listrik yang mendasar saja masih belum 100%. Belum. Kakak punya target nggak untuk? Tentunya sampai sekarang kita hanya bisa bersuara karena misalnya di mana kita ditempatkan itu bermitra dengan kementerian yang
terkait ya. Kalau nggak menitipkan pesan kepada teman-teman kepada teman-teman yang itu. Itulah perjuangan kita sesama anggota fraksi yang ditempatkan di komisi, dan semua berjuang dengan baik, saling membantu. Oke Kak, sedang bicara dengan Kakak. Kak, banyak banget tuh kemarin kita mengikuti bahwa Kakak berjuang bersama para pelaku UKM yang kena pidana ya Kak, gara-gara tidak menjual ikan dan sebagainya, itu tidak ada logo halal dan tidak BPOM. Baik, ini kita cerita kilas balik ke Kalimantan Selatan ya. Oke, kok nyasar ke sana Kak? Iya, karena waktu itu mereka ditangkap ya, pelaku UMKM ini ditangkap karena tidak ada masa kadaluarsanya di dalam plastik. Nah, apa yang kita perjuangkan pada saat itu adalah polisi, aparat penegak hukum tentunya langsung menangkap para pelaku UMKM yang menolong sebenarnya. Dia menolong nelayan yang datang ke sana. Menitipkan barang-barang, menjual. Nah, dia kemudian sudah membeli. Dia sudah membeli dengan maksud dan tujuan membantu. Karena ini pasti juga punya anak yang butuh makan, butuh minum, punya keluarga ya. Nah, tiba-tiba ada kasus penegakan. Apakah polisinya salah, aparat penegak hukumnya? Tidak. Karena mereka juga punya pakai undang-undang perlindungan konsumen. Nah, perlu disiasati, perlu direkayasa di sini karena bukan rekayasa dalam arti kata negatif ya, karena yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka. Apakah kemudian mereka ini juga salah? Secara undang-undang yang tadi perlindungan konsumen, iya salah. Tapi dari nurani dia ingin menolong, kita harus lihat dari situ juga. Ada orang datang malam-malam, tolong bantu beli, saya punya ini, misalnya keluarga saya butuh ini, mau beli ini, nggak ada, ya udah dia beli. Kemudian dia packaging, dia bantu bungkus untuk bisa dijual. Nah, kesalahannya adalah di sini tidak ada kadaluarsanya. Nah, masalah kadaluarsa tadi itulah bimbingan yang harus terus-menerus diberikan oleh pemerintah kepada binaan UKM-UKM yang mereka yang ada di daerah mereka masing-masing. Mungkin karena terpencil atau kurangnya pengetahuan atau bagaimana? Biasanya masalah sosialisasi yang kurang. Nah, mereka sendiri mungkin karena punya pikiran atau pendapat bahwa ya udah gue cuma bantu dan lain sebagainya, tidak ada niat-niat lain di situ. Ya inilah yang sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah dan penegak hukum di sini. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kebetulan Pak Menterinya juga pejuang di situ. Waktu itu adalah dari Komisi 7 juga yang selalu bisa turun langsung memberikan bantuan sebagai saksi dan membantu teman-teman di UMKM di sana. Sehingga nah, itulah perjuangan kita untuk membantu memfasilitasi masyarakat yang misalnya kita katakan kurang paham dan terkena musibah. Nah, hadir, kita harus hadir untuk itu. Ini karena fungsi tupoksi ya, karena komisi terkait, bukan dapil aja ya. Bukan dapil aja, jadi dimanapun kita punya kita punya kewajiban untuk melakukan itu. Kakak, di dapil itu kan kadang-kadang masyarakat kan tidak tahu komisional kah, tupoksinya kakak atau bukan, semua dilaporkan kepada kakak. Bagaimana kakak menampung itu? Semuanya pasti harus ditampung. Kemudian? Karena itu dapil kita, walaupun kita tidak ada di dalam komisi yang berkaitan dengan mitra-mitra yang mereka maksudkan. Tapi kita bisa kerjasama dengan lintas fraksi tadi, teman-teman di fraksi lain yang bermitra itu kita sampaikan ke sana. Jadi tidak intrafraksi tapi juga antara fraksi lain juga ya? Fraksi dan juga komisi. Jadi di komisi kan banyak fraksi juga ya? Iya, jadi teman-teman yang mewakili daerah, contohnya pada saat ini dari dapil saya itu ada Papua Barat Daya itu ada satu perwakilan dari Partai Demokrat, satu dari Golkar. Nah, saya sendiri dari fraksi Nasdem, tentunya tidak bisa ada di 12 kementerian yang ada di sana. Jadi ya di mana mereka ini kita coba berbagi dengan teman-teman yang dari dapil sana maupun dari fraksi di mana teman-teman lain ditugaskan. Kompetisi tapi kooperatif ya, kerjasama berkompetisi. Semuanya untuk rakyat, semuanya untuk rakyat.
Ada time-nya untuk berkompetisi. Ada waktu untuk berkompetisi, ada waktunya kita harus bekerja sama untuk daerah kita, untuk masyarakat Indonesia ini. 2 kali ya? Harus. Kakak udah 2 kali kan di Ya. Senayan? Ya, udah 2 kali. Sulit nggak, Kak? Kan kita tahu wilayahnya luas dan sebagainya. Apa yang kita... Kakak putra daerah nggak, by the way? Saya putra daerah, saya lahir di Sorong, Papua Barat Daya. Oh, oke. Dan papa saya itu salah satu pejuang pejuang PPRA waktu itu. Oh, luar Dan biasa. masuk dalam veteran perjuangan pembebasan Irian Barat. Oh, luar biasa. Jadi- Kita nggak tahu ya, kadang-kadang orang suka menilai orang dari casing, ya. Jadi ternyata kita sudah kenal baru kita tahu bahwa menjadi bagian dari pejuang juga. Iya. Oke. kita berjuang. Dimudahkan nggak dengan status punya ayah yang berada di posisi seperti itu? Apa yang ada di benak saya adalah maju untuk berkarya berbuat. Jadi Oke. tidak berkompetisi. Tidak berkompetisi. Kalau memang Tuhan berkehendak, kita berjuang ya, kita kalau rakyat ingin memilih ya yuk kita kerja. Oke. Kak, bicara tentang Papua itu kan luas banget, banyak banget sumber daya alam. Tidak hanya pesisir, tidak hanya pantai, tidak hanya laut, tidak hanya tambang-tambang tadi, tetapi juga hutan. Baik. Dan tentu saja dengan hutan-hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, ada persoalan tidak terhadap ekosistem yang ada di sana? Baik. Ada beberapa keluhan dari masyarakat, bahkan mereka sudah naikkan ke medsos dan lain sebagainya terkait dengan hutan yang mereka anggap sebagai mama yang memberikan makan, mereka makan. Oke. Sangat sedih memang rasanya apabila itu semua hilang. Oke. Karena memang kita ini lahir dan besar di sana. Oke. Hutan merupakan salah satu bagian dari ekosistem hidup kita. Oke. Yang menjadi persoalan dengan dibukanya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya adalah hilangnya kita punya burung endemik yang namanya cendrawasih. Oh, hilang? Terganggu habitatnya? Sudah pohon-pohonnya ditebang, diganti, dan mereka tidak mungkin tinggal di sana. Akhirnya mereka harus pergi, terusir. Nah, kemana mereka pergi? Jangan sampai karena berbatasan dengan Australia dan lain sebagainya akhirnya pergi ke sana, hilanglah namanya yang cendrawasih itu. Ya, Tidak ada swaka kah untuk? nggak ada, kan langsung dibuka begitu aja. Nah, kalau itu terjadi, jangan pernah lagi kita ngomong bahwa cendrawasih itu milik Indonesia, milik Papua. Ini justru yang harus dilindungi. Nah, bagian dari ekosistem yang satu ini memang sangat menyedihkan dan sudah banyak suara dari hati nurani masyarakat adat Papua yang bicara terkait dengan tolong stop yang namanya usaha kelapa sawit di daerah yang memang merupakan tempat hidupnya burung-burung endemik ini. Nah, apakah di tempat lain di Papua bisa? Ya bisa saja. Tapi tolong pemerintah pusat yang memberikan izin-izin terkait dengan kelapa sawit ini juga melakukan survei di mana sih habitat-habitat mereka ini ada, sehingga tidak asal memberikan izin saja kepada pengusaha yang tentunya hanya akan menguntungkan mereka tapi merusak habitat alam yang ada di Papua. Sedih ya? Sangat sedih. Kita kan tahu dari aku sekolah SD loh, Kak. Ya. Tahu bahwa dulu masih namanya Irian Jaya itu identik sekali dengan cendrawasih. Ya. Ya, kemudian masa baru 20 tahun, 30 tahun ini kemudian sudah hilang? Ya. Kasihan dong ya. Ya, sekarang ini kan katanya cendrawasih itu kita lindungi. Bahkan kalau dijadiin ikon-ikon itu malah dilarang. Tapi hutan kita yang ada di Papua Tempat kemudian tinggalnya dia tempat diganggu. tinggalnya diganggu. Oke. Itu sama juga kita mengusir burung itu untuk pergi. Sudah disampaikan ke kementerian terkait? Sudah kita coba sampaikan, tapi hingga saat ini ya hutan-hutan yang berproduksi itu karena memang sudah terlanjur izinnya ada, ya mereka berdasarkan izin hingga berlaku nanti. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat berharapan kita ini akan bisa dihentikan.
Semoga ke depan izin-izin itu betul-betul harus lengkap segala Iya. unsurnya ya. Dan pemerintah, saya mengusulkan kepada pemerintah beberapa kali di RDP juga saya sampaikan bahwa untuk wilayah-wilayah seperti yang di mana tadi Raja Ampat pertambangan maupun di daerah hutan-hutan yang harus kita jaga, ekosistemnya dijaga ini, mestinya kita memberikan insentif kepada mereka. Apa, dari mana insentif-insentif itu? Kita bangun, kita bangun tempat wisata alamnya, kita bangun tadi UNESCO, kita bangun, berikan mereka, contohnya CSR itu diberikan bangun homestay, sehingga di samping mereka bisa dapat sekolah, pendidikan terkait pengelolaan pariwisata, manajemennya dan lain sebagainya, tentunya mereka bisa implementasikan langsung dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sebagai pelaku atau pengusaha wisata. Juga di daerah-daerah hutan pun seperti itu. Siapa yang membersihkan laut? Memangnya pemerintah hadir di sana? Tidak. Mereka yang membersihkan, mereka yang memelihara. Jadi perlu dipikirkan juga dari mana mereka bisa dapat sesuatu untuk hasil keringat yang mereka jaga ini. Kan dijaga bukan buat Diri hanya sendiri. mereka, bukan. Iya, betul. Nah, juga demikian dengan yang tadi hutan yang forestry kita yang kemudian sudah diganti dengan kelapa-kelapa sawit. Padahal itu punya hukum adat, dijaga oleh mereka, dibersihkan oleh mereka. Mereka tiap hari keluar masuk lewat di sana. Mestinya dikasih insentif untuk mereka yang menjaga kelestarian itu semua. Karena toh akhir-akhirannya yang mendapat nama adalah Indonesia. Bukan Papua berdiri sendiri kan? Bukan dia Ada berdiri Indonesia. sendiri. Oke. Itulah problematika dasar sebenarnya, akar masalah yang mestinya kita perhatikan. Oke. Kakak Riko, kalau kita bicara Papua banyak banget yang harusnya. Ini kita Sangat belum bahas Freeport sama sekali Oh, loh. sama sekali belum. Ya, Iya. next time ya kakak ya. Ya, siap. Terima kasih Baik. di antara kesibukannya sudah hadir. Silakan penikmat orator memberi masukan, kemudian juga silakan menilai. Kami sudah memaparkan. Sampai jumpa.